Eksekusi dari Onyx Philippines bisa lebih baik daripada sebelumnya. Oke, combo pick off yang akan dimainkan oleh tim Liquid ID Edith Chow. Mampukah menanggulangi adanya agresivitas dari Hanzo? Jangan sampai snowball juga nantinya. Karena ini adalah rematch dari Grand Final M6. Dan kita akan lihat bersama-sama di Line of Down. So, Radit and Lim Kochul, take it away. Yo, terima kasih banyak Aul. Dan kita akan segera menjadi saksi untuk siapa tim yang berhasil mendapatkan kemenangan di game pertama ini. Mengingat Liquid ID, perjumpaan mereka dengan Onyx Philippines belum berjalan dengan mulus. Tapi kali ini pembuktian akan kembali mereka lakukan. Diem, belum ada jungle-nya tadi. Makanya dia diem Hanzo-nya. Masih nunggu ya? Nunggu, Dengan pose kecepatan. gitu ya. Oh, tapi ini cukup agresif, Lim. Di bagian tengah bahkan Widi serta Brusco. Dua roamer yang udah mulai kehilangan setengah HP-nya lebih. Bahkan sebelum wave pertama selesai. Makanya. Tapi patternnya agak beda ya King Kong ya. Dari semua Hanzo yang tadi kita sempat lihat lah. Iya. Dia ngambil biasanya purple terus ke oranye muter. Tapi sekarang dia punya pattern yang berbeda nih. Biasanya ini pattern untuk agresif dan ambil jungle lawan. Tapi kayak terbaca juga sih oleh Favian. Iya, dan sudah mulai di mirroring. Terlihat dari Players Emblem memang masih dengan beberapa pilihan Impurage untuk Favian terutama. Mempercepat juga untuk damage output yang bisa dihasilkan. Terutama ke arah lini belakang dari Onyx Philippines. Di bagian lain, terlihat memang ada mirroring juga yang sempat kita mention. Di mana King Kong kali ini bisa juga nih untuk memfokuskan dirinya mengharas Aran yang ada di bagian bawah. Tapi ini jadi sama ya. Jungle total jadi sama. Bedanya cuma ada di Little Wonder tadi yang bisa diambil sama teman-teman dari Onyx PH. Nah ini tergantung rotasinya Favian nih. Kalau Favian bisa agresif seenggaknya ngasih poke damage aja ke siapapun sebelum Turtle, kayaknya Turtle bisa jadi punya Liquid. Iya, ini bakal kita lihat ya untuk di 15 detik yang akan datang. Tapi lagi-lagi power dari Suyo untuk memegang kendali di area turtle-nya atau objektifnya. Ini yang bakal dipertaruhkan sekali oleh Favian ya. Mengingat lawannya juga pasti bakal mendapatkan banyak gangguan dari crowd control yang bisa dihadirkan oleh Widi. Yang masih terlihat di level 3-nya. Belum lagi The Way of Dragon, turtle pertama muncul. Dan setup dari Onyx Philippines sepertinya udah mulai mereka persiapkan dengan Brusco yang membuka vision-nya. Oke, dia ngambil script dulu biar spawn lagi nanti ya cepet ya untuk ngambil level 5-nya juga. Dan sekarang masih belum ada yang mau setup juga dari keduanya. Mereka masih ngejaga juga. Ultimate udah ada by the way. Dari Kirk yang udah siap juga maju. Brusco pun udah ada. Yap, dan mirroring terlihat sepertinya dilakukan oleh King Kong menuju ke arah purple buff dari Favian. Gangguan coba dilakukan tapi masalahnya nggak ada yang bisa memberhentikan jalan dari King Kong yang sekarang sudah selesai dengan purple buff milik Favian. Tidak tipikal dari King Kong ya. Nggak Hanzo, Joy, meleng dikit purple buff hilang pokoknya. Nah cepet banget memang dari pergerakannya juga tapi dikejar King Kong. Oke, mencoba untuk ditangkap. Belum berhasil terkena Jet Kundo. Terpaksa untuk melakukan recall untuk agar lebih aman lagi. Menghindar dari jangkauan member-member Liquid ID. Dari bagian bawah sebenarnya ini masih terlihat ya. Dimana Hilda untuk power clear-nya masih benar-benar bisa diunggulkan oleh Kirk nih. Iya ya, walaupun kalau dilihat dari pergerakan mereka berdua masih seputar river aja. Iya. Belum ada yang sampai jauh banget ke bagian top lane. Dan gankingnya juga masih belum ada yang efektif bisa dibilang. Walaupun Kirk lagi menang nih dari kondisi HP. Cukup menyakitkan damage dari kombinasi skill yang dikeluarkan oleh Kirk. Tapi di sisi lain kita belum lihat adanya first blood selama 3 menit game yang berjalan. Dan memang masih menunggu apakah ini kondisi yang tepat buat Liquid ID nih. Dimana mereka bakal ngebuang banyak waktu biar Hanzo-nya bakal lebih jadi lagi gitu kalau sampai belum ada team fight di awal-awal seperti ini. Bisa jadi. Karena tugas agresif sebenarnya untuk Liquid sekarang kan. Iya. Mereka yang harus berani lebih galak sedikit. Ya Onyx bawa Cecilian, mereka bawa Hanzo. Moskov pula gitu kan, 2 hero Trinity aja itu udah resikonya tinggi. Dan sekarang Liquid yang nggak boleh nih bermain dengan santai. Mereka benar-benar harus coba invade jungle-nya mungkin atau geng Kara Gold-nya dipaksa mungkin. Seenggaknya dia harus dapetin keuntungan apapun. Iya, ini kita lihat benar-benar aman banget. Permainan yang bisa dibilang cukup pasif baik dari Onyx Philippines dan juga Liquid ID. Tapi masalahnya power dari Onyx Philippines itu di late game dan itu akan sangat sulit dihindari oleh Liquid ID apabila mereka early game-nya belum memegang kendali permainan. Sejauh ini hanya terpaut 1000 gold aja yang sedikit demi sedikit sudah mulai dikejar juga oleh Onyx Philippines nih. Oke, udah jadi di item pertama untuk Helma. Coruscant. Ya memang sih kalau ngelihat dari Moskov, kayaknya item pertama masih sangat jauh dari kata cukup buat dia ngasih follow up damage. Tapi kalau misalkan nanti Spear of Destruction-nya kena, ya bisa aja nih. Bukan berarti nggak ada chance juga untuk hadir ke team fight. Iya, Turtle yang kedua sudah mulai hadir. Dan sepertinya setup dari Liquid ID dipersiapkan lebih matang dibandingkan dengan Onyx Philippines. Sudah mulai coba untuk mengganggu King Kong, mempersiapkan Kinjutsu Pinnacle Ninjanya. Masuk dengan Demon Fist, menuju ke Brusco. Dan itu dia Widi ternyata ditangkap. Tapi Kirk
belum berhasil membuat Turtle dipegang oleh Onyx Philippines, bahkan double kill untuk Fabian, mencari kena triple kill, Wipe out. dan sepertinya bisa untuk dimakan juga player ketiga dari Onyx Philippines. Nyaris wipe out tadi. Sangat-sangat oke. Walaupun memang Widi tumbang, tapi nggak masalah. Karena setup yang mereka lakukan begitu brilian. Hadirnya Moskov di teamfight tadi itu mungkin bakal merubah sesuatu yang bisa jadi lebih baik untuk Onyx PS. Tapi memang pilihan yang berat juga. Balik lagi ke pembahasan sebelumnya. Item baru, item pertama kayaknya nggak bakal bisa ngasih impact yang terlalu besar juga. Iya, kondisinya 4 melawan 5 dan sekarang benar-benar diuntungkan sekali karena Liquid ID ya. Karena selain dari objektif turtle-nya, mereka juga bisa menghancurkan outer turret mid lane milik Onyx Philippines. King Kong maju seorang diri. Terlihat memang Iron Shiki yang dituju dan yap, cover yang manis dilakukan oleh Widi. Wow, itu Purify di timingnya bagus banget loh. Dia ngereset stack dari Hanzo-nya biar Soul Snatch-nya nggak terlalu sakit. Karena kita tahu kan Soul Snatch-nya Hanzo ini tergantung dari stack yang ada di badan lawannya. Tadi udah full dan ketika di Purify ya nggak terlalu sakit. Iya. Meskipun kalau untuk saat ini kita lihat gimana Keara yang diberikan cukup banyak space dari Onyx Philippines. Akan menjadi mimpi buruk pastinya jika Keara dibiarkan terlalu bebas. Karena sejauh ini juga Keara tadi nggak join ke dalam turtle yang kedua. Dia benar-benar mendapatkan semua objektif yang bisa dimakan di bagian bawah. Dan ini udah mulai menuju ke arah menit ke-7, dimana selesai item kedua menurut aku udah bisa sih. Mulai Kearanya join dengan Spirit of Destruction-nya gitu. Iya. Tapi alangkah baiknya 3 sih sebetulnya. Daripada 2 item. Mungkin ya kalau darurat masih bisa. Dan tugas dari Onyx Piet sekarang memang ngebukain vision agar Keldra bisa dapetin item ketiganya. Sementara Liquid mereka harus agresif. Oke, memang ada kombinasi skill yang agak sedikit miss di sana ke arah Kirk. Dimana sekarang conceal play coba untuk dilakukan. Widi, The Way of Dragon ke arah King Kong. Meskipun targetingnya tepat tapi ke arah yang salah. Mencoba untuk recover. Menghilangkan Kinjutsu Pinnacle Ninja dengan sangat cepat. Tapi Widi hampir saja terpick off dengan Spirit of Destruction. Dan bukan pilihan yang bagus juga untuk Keldra hadir tadi. Ya mungkin Widinya bisa ditumbangkan. Tapi gimana nasib Keldra setelah itu? Turtle free. Yap, membeli waktu cukup banyak untuk Keara juga di bagian atas nih. Perfect Turtle Liquid. Sampai saat ini Liquid masih ada di track yang positif. Tapi jujur mereka harus bermain lebih kasar lagi. Mengingat lawan mid lane-nya pun Cecilion. 3 asuransi late game bakal berbahaya banget untuk mereka. Ini bakal susah harusnya untuk bisa menembus pertahanan dari Onyx Philippines di dalam area high ground mereka. Dan sejauh ini cukup aman untuk Keara, untuk King Kong. Mendapatkan semua farm yang mereka butuhkan. Dan kita masih menunggu momentum yang bisa diciptakan oleh Widi kembali. Memang tadi sempat terlihat targeting yang tepat ke arah King Kong. Tapi lagi-lagi dengan kondisi The Way of Dragon ke sisi yang salah membuat King Kong pun masih cukup aman untuk bisa farm terlebih dahulu. Oke, masih ngebuka vision lagi. Pokoknya tugas dari Onyx hindari pertempuran sebisa mungkin. Bawa temponya ini pelan, jangan sampai ada kill yang terlalu jauh dan bikin nanti nggak bisa farming juga. Ini farmingnya bagus sebenarnya dari Onyx PH sampai sekarang ya. Karena kalau lihat dari goldnya 2000 gold dengan perfect turtle itu keunggulan yang belum terlalu nyata sih. Ya, kali ini bagian bawah dorongan terlihat kembali. Mencoba untuk di mirroring di bagian atas. Tapi ya sepertinya ini hanya ada pertukaran objektif saja di mana turret dari masing-masing tim akan segera mungkin dihancurkan. Widi terexpose. Satu Spirit of Destructions dari Keara yang langsung membuka visions di area jungle milik Onyx Philippines. Sementara di bagian atas pertukaran akhirnya mereka terima. Iya. Tapi kayak ini gerakan yang bagus sih. Sementara dijepit. Conceal Blade dilakukan. King Kong kembali masuk ke arah Yeskiel. Dikejar. King Kong mencoba untuk langsung Diamond Fist. Timing yang tepat. Yeskiel down. Dan Widi juga hilang. Mencoba mencari target ketiga, tapi sepertinya Iron Shiki masih bisa membody block mereka semua. Onyx Philippines dipaksa untuk mundur dengan tersisa hanya setengah HP dari 3 playernya. Tapi gak ada korban sama sekali Onyx PH. Mereka mengejar poin kill-nya, yang dimana tadi 3 poin kill untuk Liquid dan 1 poin kill untuk Onyx. Sekarang jadi 3 sama. Wow, ini metode sandwich gaming tadi yang bisa dilakukan juga di timing yang pas. Sementara Keldra hampir ada di power spike-nya. Dan bisa jadi Lord Keldra bisa join. Yap, dan sejauh ini cukup disiplin ya permainan dari Onyx Philippines dan juga Liquid ID. Belum ada mistake yang mereka perbuat yang benar-benar terlihat mencolok karena benar-benar bermain sangat aman. Dan terhitung hanya total 6 poin kill saja selama 9 menit game berjalan. Tapi di Lord yang pertama ini kayak akan sedikit berbeda. King Kong juga yang tertinggal 1 level, sepertinya Liquid ID punya chance yang lebih besar untuk bisa mengamankan Lord yang. Tapi lihat space dari Keara benar-benar besar sekali. Coba untuk ditangkap dengan Tsunami Slam. Tapi lihat damage yang begitu menyakitkan dari Bad Fist. Meskipun Fabian masuk. Ya? Duo
hilang, tapi kali ini Spirit of Destruction yang connect. Apakah Kiara akan join in? Dan itu dia Retributions dari Favian yang berhasil mendapatkan keuntungan. Aran dipaksa mundur, menghindar dari bad impact-nya. Mencoba untuk mendapatkan satu player dari Iron Chiki dan hasil termakan. Tapi belum damage-nya cukup. Dan Iron Chiki pun masih bisa bertahan. Kehilangan 2 member membuat Onyx Philippines kehilangan banyak momentum. Oke, dan Liquid mereka mendapatkan Lordnya kali ini. Angin segar ada di arah mereka, temponya ada di arah mereka, tergantung seperti apa mereka bisa memaksimalkan Lord kali ini. Apalagi melihat dari Liquid juga, mereka ready kali ini 5 member yang spawn di waktu yang tepat. Mid adalah tujuan utama mereka, tapi jujur mereka harus paksa lebih dalam lagi mengingat banyaknya asuransi hero yang dimiliki oleh Onyx Philippines. Oke, tapi kali ini lihat gimana Yeskiel yang menjadi target terus-menerus. Tujuan yang selalu dilihat oleh King Kong. Nggak dikasih space untuk bisa bebas ya. Untungnya Purify nggak sampai ke trigger tadinya, Lim. Glowing dan what next? Wishing Lantern sepertinya untuk Cecilian makan depan ya, opsi yang lumayan bagus. Lihat Widdy, Silencer of Immortal, dia sadar kalau sekuat apapun dia dengan kondisi ekonominya nggak bisa untuk bikin item yang lumayan mahal. Jadi Immortal adalah solusi terbaik. Ya, ini kondisi di mana Lord yang pertama memang belum berhasil ya menembus pertahanan dari Onyx Philippines. Dibawa ke arah mid game di mana sudah mulai sedikit demi sedikit Onyx Philippines bisa memegang kendali permainan dengan banyaknya stack dari Super Friends serta Moskov dari Kiara yang benar-benar dikasih free. Apakah ini udah mulai masuk ke dalam tanda bahaya nih untuk Liquid ID? Gue rasa udah mulai. Sebenarnya udah mulai dari ketika Liquid unggul tapi hanya 2000 gold. Oke. Cuma tetap ya namanya chance tetap pasti ada, apalagi mereka punya Chow kan, hero momentum banget. Terlepas dari kuatnya defense-nya Onyx, terlepas dari stack-nya Super Friends, ketika dia keluar nih, ketika Onyx keluar dari base mereka tetap akan ada chance di sana. Yo, King Kong lihat damage yang diberikan ke arah Aran. Langsung kehilangan setengah HP-nya, tapi untungnya masih dengan beberapa member dari Liquid ID yang bersiap juga, sehingga Aran nggak mudah untuk di-take over oleh Onyx Philippines. Sejauh ini, mereka akan coba menguasai area jungle milik Onyx Philippines. Tapi lagi-lagi, preparations yang mereka butuhkan itu akan sangat lebih harusnya untuk bisa menjaga bagian boost milik Onyx Philippines di bagian depan sana. Karena King Kong kembali masuk dan Pinnacle Ninja-nya cukup aman dengan Retributions yang di-trigger oleh King Kong. Ya, sebenarnya masih aman sih, kayak cooldown-nya juga masih cukup kan dengan Lord yang spawn nantinya. Yang jadi masalah adalah Kelra nih. Siapa yang akan match up sama Kelra? Gue rasa jawaban terbaik tuh ada di 3-2. Kalau mereka membawa satu orang aja untuk ngelawan Kelra, itu kayaknya gak bakal kuat juga. Iya, itu bakal jadi PR sih, karena dari tadi juga selalu dibayang-bayangin oleh Brusco gitu. Dan yang seperti kita bahas ya, Kalea hingga di menit ke-12 ini masih belum bisa memberikan pressure yang begitu besar. Sebentar baru saja kita saksikan di mana Yeskiel hampir saja terpick off. Lagi-lagi Kiara memainkan macro play yang sangat manis membuat Liquid ID ini dibuat kebingungan. Wah, ketahuan sepertinya Kelra. Dan itu dia menghilang di tempat Iron Chiki. Targeting Dead Sonata yang tepat membuat point kill yang sangat mahal di waktu yang bersamaan dengan Lord yang kali ini akan langsung dipegang oleh Liquid ID. Nah, harusnya Lord ini untuk Liquid, dan kalau memang orangnya maju, Onyx PH maju, boleh banget cari orang dulu. Oke, Widdy yang ditarget. Langsung masuk ke arah lini belakang, berhasil memang dihindari. Pick off yang bisa dilakukan oleh Kinjutsu Pinnacle Ninja-nya. Lord akan coba di all-in. Liquid ID secepat mungkin mereka akan dapatkan. Dan mid lane yang sangat menguntungkan karena Liquid ID membuat dorongan terus-menerus ke arah base turret dari Onyx Philippines. Lagi-lagi Lord untuk Liquid sekarang. Tergantung nih, kalau memang mereka mau pakai metode 3 lane, menurut gue bisa hancur beberapa turret. Tapi kayaknya kalau untuk semua base turret hancur, mereka butuh lebih dari sekedar minion management. Mereka butuh pick off, mereka butuh punish. Dan siapa yang bisa dipunish dengan spell yang lengkap sekarang dari Onyx PH? Tergantung Widdy. Kalau Widdy dapat momen ya mungkin bisa. Oke, tapi kali ini Lord yang mendekat. Karena mid lane base turret charge in dari Lordnya. Earth Shatter Flicker dibukaran. Memang berhasil membuat Kirk dipaksa mundur. Widdy gila immortality-nya, Brusco still survive. Tapi Pinnacle Ninja dari King Kong yang sangat menyakitkan. Itu benar-benar memukul mundur member-member Liquid ID. Super Friends menghilang. Lord berhasil dieksekusi, tapi masih didorongan dari Super Wave Minion di atas dan juga bawah. Harusnya masih coba sih. Conceal Play, Widdy targetingnya ke arah Kiara. Tapi masih berhasil di cover dengan satu senang slam yang dibuka oleh Brusco. Kehilangan 2 base turretnya, tapi masih cukup aman untuk Iron Chiki. Ternyata nggak terlalu lama karena King Kong. Damage-nya sudah cukup. Favian dipaksa untuk meninggalkan Brusco yang sudah hanya tersisa sedikit saja HP. Dan itu dia. 3 base turret berarti in total yang bisa dihancurkan. Semua tergantung dari inisiasi Liquid. 3 member yang jadi korban dari Liquid menurut gue adalah bayaran yang cukup setimpal dengan 3 base turret yang hilang. Sekarang tugas mereka adalah perkuat zona rivernya.
Jangan kasih vision untuk Onyx V8 Super Friends dengan Lightning Turn. Lightning Turn enak sih sebenarnya. Dia nambah movement speed juga kan ketika ke trigger. Ya. Untuk lari enak dan apalagi bad face gampang connect. Yap, dan dengan hilangnya 3 base turret. Untuk Lord selanjutnya, Liquid ID punya kesempatan yang lebih besar ya. Meskipun lagi-lagi PR-nya adalah Keara. Dan Yeskiel terlihat kembali oleh King Kong. Follow-up yang begitu cepat. Damage yang dihasilkan sudah cukup masif, tapi Winter Crown di-trigger di waktu yang tepat. Itu adalah informasi yang mahal, karena lagi-lagi Yeskiel untuk next Pinnacle Ninjanya itu nggak bakal bisa escape. Dan Tsunami Slam yang tepat ke arah Aran. Kehilangan Aran di tempat. Kali ini kehilangan sosok frontliner dari Liquid ID membuat Onyx Philippines. Mereka lebih siap untuk mengatur manajemen minionnya. Ya, tapi ya PR dari Onyx juga memang mereka udah nggak bisa terlalu buru-buru setup. Mereka tetap harus menangin dari minion yang memang power mereka ada di sana. Keara, belum ada matchup yang unggul sampai saat ini. Tapi Melvic Gun nih yang udah selesai di build akan memperaman lagi Keara harusnya untuk mendapatkan range lebih jauh dari basic attack-nya. Dan mereka udah bergerak secara bersamaan ya. Meskipun ada King Kong di sana yang mencoba untuk memainkan laning di bagian bawah. Laning dekat dari keberadaan Lord-nya. Dan kita bakal lihat nih di 25 detik lagi setup seperti apa yang bisa dilakukan oleh Liquid ID. Karena mereka semua sudah mulai dikejar sedikit demi sedikit oleh Onyx Philippines. Walaupun bawahnya nggak show dan coba commit. Oke, Tsunami Slime yang berhasil dihindari sepertinya. Tapi Favian gak selamat, tercatat sudah Faviannya. Widhi pun down. Duo menghilang. Counter setup yang begitu manis dari Onyx Philippines membuat Liquid ID dalam kerugian yang begitu dalam karena Lord akan segera hadir. Ya Lord yang bisa jadi Lord gratis juga. Tapi lihat Liquid mereka nggak mau ngasih kendor. Mereka tetap coba kasih perlawanan juga dan hati-hati. Punishment yang dilakukan Onyx bisa jadi sangat mahal. Ini kondisi yang nggak baik-baik aja buat Liquid ID karena lagi-lagi King Kong yang membuka visions. Iron Shiki yang dituju, lihat damage yang dihasilkan begitu menyakitkan. Dipukul mundur Yeskiel juga. Aran memang membuka vision tapi nggak terlalu lama untuk Yeskiel. Berhasil dieksekusi double kill untuk Keara. Hanya misalkan Iron Shiki seorang diri dan Lord kali ini menjadi milik Onyx Philippines. Agak sedikit memaksa pergerakan dari Liquid. Dengan 3 melawan 4 kita udah jelas tahu oke 4 akan lebih unggul. Tapi mereka masih mau coba. Sekarang Yeskiel nggak punya spell. Dan Iron Shiki untungnya tadi masih bisa nahan spellnya. Hampir tumbang memang. Dan itu menjadi bahaya tersendiri nih untuk teman-teman dari Liquid ketika mereka melakukan defense. Ya ini udah masuk ke zona permainan dari Onyx Philippines ya. Lagi-lagi menit ke-17 dengan stack yang begitu masif dari Stallion Super Prince. Serta semua item yang sudah lengkap. Baik dari King Kong dan juga Keara. Apakah mampu Liquid ID mempertahankan semua pertahanan mereka? Mengingat Lordnya masih di-manage dengan cukup baik. Nggak didorong sama sekali di bagian atas. Memudahkan juga untuk 3 super minion. Tapi conceal play yang dilakukan Widhi. Targetin terlihat. King Kong yang dituju. Masih di mortality terbalut dari tubuh King Kong. Tapi King Kong down. Dan kali ini ada setback yang coba dilakukan oleh Onyx Philippines. Hilangan immortality Widhi. Terlihat terakhir. Dan itu dia Widhi. Masih memberikan waktu. Dan bahkan Keara tereksekusi tercatat double kill untuk Iron Shiki. Dan ini momentum yang begitu manis karena Liquid ID. Mereka masih berlima dan bisa untuk mendorong area tengah meskipun Lord bergerak di atas. Oh mereka mau coba kah melawan Cecilian kali ini cukup berbahaya memang. Dan power kill dari Cecilian yang kita tahu lumayan besar. Tapi dengan satu buah momen 2 melawan 5 Liquid mampukah mereka? Oh no, ini Lordnya dilepaskan. Nggak coba untuk dia antisipasi. Dan lihat gimana Aran membuka Primal Watt. Kirk yang coba untuk menahan. Tapi damage dari Super Vince menuju karena minion terlalu menyakitkan. Dan Iron Shiki yang dituju dan fokus karena bagian base dan Liquid ID. Untuk game pertama. Wow, kemenangan yang begitu luar biasa. Bermain di zona yang berbahaya. 18 menit game berjalan. Dan Liquid ID yang berhasil mengamankan keadaan. Di commit melepaskan Lord tadi menjadi pilihan yang sulit bagi mereka. Namun jumlah mereka yang unggul membuat mereka yakin bahwa mereka mampu dan bermodalkan satu wave minion yang akhirnya ada di mid lane dapat mendapatkan kemenangan juga. Game pertama untuk Liquid. Wow, itu begitu intens. Dimana resiko yang mereka ambil sangat besar dengan melepaskan Lord yang tadi bergerak di atas dari base mereka. Tapi ternyata decisions yang mereka lakukan sangat-sangat tepat. Yes, dan wow, karena tadi aku ngeliatnya dari tim Liquid dan